ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan ataupun wirid doa ini sangat mustajab, yaitu untuk memohon suatu hajat yang besar. Ketika seseorang itu hanya bekerja dan berusaha secara lahir, tetapi tidak pernah berdoa, adalah sebuah kesombongan bila sebuah usaha itu tidak diiringi dengan doa. Dalam Al-Quran, banyak dianjurkan untuk supaya kita berdoa kepada Allah. Seperti dalam surah Al-Ghafir ayat 60, yaitu berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya pendengar dan yang paling mengetahui dan lagi maha kuasa melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Sejatinya Allah itu sudah mengatur dan mengetahui apa-apa yang akan dialami hambanya semasa hidup. Meskipun Allah sudah mengatur kehidupan dan segala apapun yang akan terjadi pada hambanya di dunia ini, namun Allah tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa meminta permohonan, keinginan maupun harapan kepadanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan yaitu doa mustajab untuk memohon hajat yang besar, ataupun yang mana hajat tersebut rasanya tak mungkin kita dapat. Tetapi dengan mengamalkan amalan ini, insya Allah kita akan memperolehnya. Contohnya, seandainya Anda ingin punya mobil ataupun rumah, insya Allah dengan Anda mengamalkan doa mustajab ini ataupun wirid ini, maka dengan izin Allah Anda akan memperolehnya. Amalan ataupun wirid doa ini cukup pendek dan cara mengerjakannya pun tidak begitu rumit. Jika kita sungguh-sungguh untuk mengerjakannya, insya Allah akan kita rasakan kemustajabannya. Amalan doa wirid yang dibaca yaitu Ya Allahu ya Karimu ya Rahmanu ya Rahimu ya Ghaniyu ya Mughni Salimna wal muslimin. Adapun tata cara mengamalkannya yaitu pada hari Selasa Kliwon, mandilah dengan keramas secara sempurna yaitu pada jam 12 malam. Lalu dirikanlah sholat sunat hajat 2 rakaat. Setelah Anda usai sholat hajat 2 rakaat tersebut, kemudian bacalah surah Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baca juga surah Al-Fatihah kepada sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Kemudian juga kirimkan surah Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Zailani. Kemudian kirimkan juga surah Al-Fatihah kepada guru-guru kita. Bacaan Al-Fatihah itu dibaca masing-masing 1 kali. Kemudian barulah Anda membaca wirid yang tadi, yaitu Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghani, Ya Mughni, Salimna wal muslimin. Dibaca sebanyak 1000 kali. Setelah 1000 kali Anda baca, barulah Anda berdoa. Sebaiknya berdoalah dengan bahasa yang kita pahami.
supaya kita lebih menghayati apa usul kita kepada Allah. Amalkanlah amalan ini untuk memohon hajat yang besar, yaitu selama 3 hari berturut-turut yang dimulai pada hari Selasa Kliwon. Setelah Anda selesai mengamalkannya, lupakan saja ataupun tak perlu Anda ingat-ingat. Kembalilah Anda beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebab kewajiban kita hanya memohon kepada Allah. Tak perlu Anda ingat-ingat bahwa Anda telah mengamalkan amalan ini. Biarkan berproses dan jangan lupa barengi dengan ibadah-ibadah sunat lainnya. Dan jangan pernah tinggalkan sholat fardu yang 5 waktu. Dan jangan pernah tinggalkan kewajiban-kewajiban lainnya. Semoga hajat Anda akan dikabulkan. Keberhasilan suatu hajat apapun ketika kita ridho meminta dan kita pasrah atas kehendak Allah, yakin dan berprasangka baik, maka Allah akan mengabulkannya. Dan jangan cepat frustasi jikalau Allah belum mengabulkannya. Tunggu saja, sebab itu dalam proses semuanya. Nantikan aja, jangan diingat-ingat. Dan bijaksanalah dalam mengamalkan amalan ini, sebab itu adalah untuk kebaikan semata. Amalan, wirid, dan doa ini sudah terbukti sebagaimana disampaikan oleh salah seorang yang sudah mengamalkannya, bahwa katanya terbukti berhasil. Dan pengalaman beliau ini ada dimuat di salah satu media, yaitu di myinfo.com, yaitu media Malaysia. Silahkan Anda buka atau baca jika ingin tahu lebih lanjut ataupun lebih rinci tentang cerita pengalaman beliau. Sedikit saya ceritakan pengalaman beliau yang dimuat di media tersebut. Ia mengatakan dia memohon suatu hajat yang menurutnya sangat berat dan nampak sebagai sesuatu yang tidak mungkin baginya. Tapi jadinya terwujud. Itulah jika Allah menghendaki, maka semua akan jadi mudah. Amalan ini oleh gurunya disuruh untuk mengamalkan dengan niat yang baik, yaitu mintalah kepada Allah sesuatu yang sulit bagimu. Misalkan rumah, mobil, ataupun problem yang sangat sukar bagimu. Ia mengatakan gurunya menyarankan jangan ditunggu, ataupun lupakan apa yang telah Anda minta kepada Allah. Sebab itu Allah yang Maha Tahu kapan yang tepat dibagikannya kepadamu. Itu tutur beliau. Ia pun menuruti apa kata gurunya. Alhamdulillah, walaupun selang beberapa tahun, apa yang ia minta tersebut telah terwujud, yaitu rumah dan mobil. Ditambah lagi dengan rezeki-rezeki yang ia tidak duga. Itulah nikmat Allah, katanya. Nah, itulah amalan wirid doa untuk hajat yang besar dan berat. Cobalah amalkan amalan ini untuk memohon hajat yang besar. Setelah itu, lupakan dan kembalilah beraktivitas seperti biasa. Dan sesudah itu, laksanakanlah ikhtiar dan dibarengi dengan ibadah-ibadah sunat lainnya, tanpa mengabaikan ibadah yang wajib, yang memang sudah menjadi kewajiban bagi kita. Semoga hajat Anda terkabulkan dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد